Introducing myself. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Ibu Sulas dalam pembelajaran IPA kelas 9 semester Gasal. Ya, anak-anak semuanya, Ibu sangat merasa senang sekali ya. Di semester ini Ibu dipercayakan lagi untuk mengajar IPA kelas 9, sehingga Ibu bisa bertemu dan berjumpa kembali bersama kalian di dalam kelas ini. Oke anak-anak, di bab ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan pada tumbuhan dan juga hewan, atau reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Adapun kompetensi dasar yang hendak kita capai pada pembelajaran bab ini adalah menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan, serta penerapan teknologi pada sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Oke anak-anak, pada bab ini akan dibagi menjadi dua subbab. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang reproduksi pada tumbuhan atau perkembangbiakan pada tumbuhan. Lalu yang berikut kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan pada hewan. Nah, bagaimanakah perkembangbiakan pada tumbuhan? Ayo, mari kita sama-sama mencari tahu. Kali ini bersama Ibu Sulas di channel Cikgu Sulas ND. Oke anak-anak, di subbab ini kita akan mempelajari tentang bagaimanakah sistem reproduksi pada tumbuhan. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai dalam pembelajaran subbab ini adalah agar kalian dapat mengidentifikasi reproduksi secara seksual dan aseksual pada tumbuhan. Baiklah anak-anak, berdasarkan ciri dan cara perkembangbiakannya, tumbuhan dibedakan menjadi 3 golongan besar. Yang pertama adalah spermatopita atau tumbuhan biji atau tumbuhan berbiji ya. Lalu yang kedua ada pteridopita atau tumbuhan paku. Lalu yang ketiga ada piropita atau tumbuhan lumut. Cara perkembangbiakan pada tumbuhan itu ada dua, yaitu yang pertama secara vegetatif, di mana vegetatif itu adalah cara berkembang biak tanpa melalui perkawinan. Lalu yang kedua ada cara berkembang biak dengan generatif, yaitu cara berkembang biak pada tumbuhan yang terjadi melalui proses perkawinan atau fertilisasi. Nah, kali ini kita akan mengupas tuntas bagaimanakah cara perkembangbiakan dengan vegetatif. Nah, pada perkembangbiakan vegetatif ini akan dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, vegetatif alami, dan yang kedua, vegetatif buatan. Ya, untuk vegetatif alami sendiri, ya dari asal katanya adalah alami ya. Jadi vegetatif alami itu ialah cara berkembang biak pada tumbuhan yang terjadi secara alami tanpa bantuan manusia. Ya, sedangkan vegetatif buatan adalah cara perkembangbiakan pada tumbuhan yang terjadi harus melalui bantuan manusia. Lalu, apa sajakah cara berkembang biak tumbuhan secara vegetatif alami? Ya, mari sama-sama kita bahas ya. Yang pertama dengan cara bertunas. Tahu semua kan tanaman yang bertunas? Nah, cara perkembangbiakan vegetatif alami yang pertama itu adalah bertunas. Contohnya pisang, lalu kemudian ada bambu, dan lain-lain ya. Lalu yang kedua, cara perkembangbiakan vegetatif alami itu yang kedua adalah rizoma. Nah, contohnya itu adalah tanaman rimpang seperti kunyit. Tahu semua kan kunyit itu bagaimana? Ya, kunyit, ada jahe, lengkuas, dan tanaman rimpang lainnya. Oke, lalu cara yang ketiga, cara berkembangbiakan pada tumbuhan secara vegetatif alami itu adalah geragih atau stolon. Ini contohnya itu stroberi. Nah, ada yang tahu stroberi? Sudah pernah makan? Nah, itu stroberi adalah salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami. Lalu yang berikut ada umbi batang. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang itu ada kentang, ubi jalar, talas, dan lain-lain. Lalu yang berikut ada umbi lapis. Nah, umbi lapis ini paling keren ya di kita di sini. Nah, umbi lapis itu contoh yang paling nyata itu adalah tanaman
bawang, ada bawang merah, kan? Lalu ada bawang putih. Itu merupakan salah satu contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapi. Dan yang berikut adalah dengan tunas adventif. Nah, dengan tunas adventif ini, kalau kalian tahu tanaman cocok bebek. Nah, tanaman cocok bebek itu salah satu jenis contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif, di mana individu baru dari tanaman cocok bebek ini tumbuh di sepanjang pinggiran daun cocok bebek itu sendiri. Lalu kemudian ada juga tanaman lidah buaya, itu juga dengan tunas adventif. Kemudian ada kaktus juga dengan tunas adventif. Lalu yang berikut, apa sajakah cara berkembangbiakan secara vegetatif buatan? Nah, yang pertama itu adalah dengan cara mencangkok. Ya, ini kalau kalian lihat gambar, ini mencangkok ya. Contoh tanaman mangga, sering kita lihat kan tanaman mangga yang dicangkok. Lalu yang kedua dengan cara okulasi atau menempel. Dan yang ketiga, cara berkembangbiakan secara vegetatif buatan itu adalah dengan cara merunduk. Dan yang keempat adalah dengan cara menempel atau mengentel ya. Itu tadi 4 cara berkembang biak secara vegetatif buatan. Oke anak-anak, sampai di sini apakah kalian sudah paham bagaimanakah cara berkembang biak pada tumbuhan secara vegetatif alami dan juga vegetatif buatan? Nah, kalau kalian sudah paham, ayo coba buatkan kesimpulan dari pembelajaran yang sudah kita pelajari pada subbab ini. Dan tuliskan jawaban kalian yang berupa kesimpulan tadi di bawah kolom komentar, sertakan bersama nama dan juga kelas kalian. Ibu akan memberikan poin istimewa kepada kalian yang berani menuliskan apa kesimpulan dari materi yang kita pelajari pada subbab ini. Oke anak-anak, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Nanti kita akan membahas tentang cara perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.